Di malam waktu itu, Green yang gabut lagi jalan-jalan cari angin. Green yang lagi asik jalan sendirian tiba-tiba berhenti karena dia merasa ada sesuatu di depannya. Jadi ceritanya di sini si Green gak buta nih gengs, dia rabun jauh gitu. Nah, sesuatu itu perlahan-lahan mendekat ke arah Green. Karena dia rabun jauh, berasanya tuh udah deket banget. Dia coba raba-raba tapi gak kena-kena. Dia juga bingung, soalnya kok makin lama makin deket, tapi nggak bisa dipegang-pegang. Akhirnya Green coba lihat pakai kacamatanya, dan yang terjadi, si Green kaget tiba-tiba ada monster black di depannya. Gak sampai di situ, ternyata bukan cuma Green yang dikejar-kejar. Di sana si Red dan Orange juga lagi lari dari kejaran si Black. Orange yang ada di belakang si Red bilang, "Red, tungguin aku, jangan ditinggalin dong." Mendengar hal itu Red jawab dan bilang, "Enggak lah, aku nggak ninggalin kamu, aku cuma ada di depan kamu aja kok." Orange yang kesel dia bilang, "Lagian sih, ini semua kan gara-gara kamu, Red." Lalu kemudian scene kembali ke kejadian sebelumnya, di mana waktu itu di laboratoriumnya si Red dia punya rencana, dia akan melakukan suatu eksperimen. Wah gengs, eksperimen apa yo? Masih inget nggak sama monster yang ada di awal tadi? Ya, si Red akan melakukan eksperimen monster Black. Setelah mengambil suntikan di atas mejanya, dia pun masuk ke dalam. Ternyata di dalamnya udah ada Blue yang nggak bisa gerak karena terikat. Wah, jadi bahan eksperimen lagi nih si Blue ya. Blue yang takut soalnya Red ancang-ancang gitu. Dia pun gak bisa diem. Si Blue goyang kanan goyang kiri meskipun gak pengaruh apa-apa. Soalnya si Blue masih aja tetap di situ dan dia gak bisa kemana-mana. Gak pakai basa-basi, si Red pun mulai mengambil cairan si Blue. Tapi tiba-tiba si Red malah kepleset dong gengs. Hai. Meskipun jatuh, si Red sempet-sempetnya ngambil cairan dari si Blue nih gengs. Nah, udah berhasil mengambil cairan si Blue, Red pun pindah ke Green. Dengan tanpa perlawanan, cairan Green berhasil diambil gitu aja sama si Red. Kemudian beralih ke si Orange. Si Orange panik duluan, soalnya dia ngeliat Blue dan Green udah diambil cairannya gitu. Tanpa basa-basi, si Red pun akan mengambil cairannya si Orange. Tapi luar biasanya si Orange, saking takutnya, malah dia jadi punya tenaga yang besar dan berhasil lepas. Tapi si Red slow aja, karena akhirnya si Orange kena juga dan diambil deh cairannya. Lalu kita pindah ke Purple. Karena meja labnya kecil dan gak muat untuk nempatin si Purple, akhirnya cuma tangannya aja yang ada di sana. Dan hal itu nguntungin si Red. Ya soalnya si Red jadi gampang ngambil cairannya Purple ya kan. Setelah cairan Rainbow Friends berhasil dikumpulkan oleh si Red, kemudian Red menaruhnya ke dalam tabung-tabung kecil. Pertama dia memasukkan cairan Blue, kemudian cairan Green, lalu cairan Orange, dan cairan Purple. Kemudian yang terakhir cairan si Red. Kemudian cairan itu diproses menggunakan mesin mixing Red. Cairan itu mengalir dari pipa-pipa kecil, kemudian masuk ke mesin kumur-kumur dengan bentuk muka si Red. Dan akhirnya keluarlah cairan berwarna hitam yang langsung masuk ke tabung. Ya, itu adalah si Black. Perlahan-lahan si Black bergerak. Ternyata di sana Blue, Green, Orange, Purple juga ada di sana. Mereka pun penasaran dan gak sabar ngelihat hasilnya. Nah, itu dia si Black. Kelihatan dari matanya, eksperimen Red kali ini berhasil. Black udah hidup sekarang. Si Black pun terlihat gembira ngelihat Rainbow Friends yang ada di sana. Lalu Red coba untuk mengeluarkan si Black dari tabung itu. Bentuk Black yang gemoy ngebuat Rainbow Friends jadi suka sama si Black ini. Tapi tiba-tiba si Black yang keluar dari tabung lama-lama melempem. Red yang panik langsung masukin si Black lagi ke tabung itu. Dan si Black seketika hidup kembali. Ternyata si Black ini lemah gengs. Dia nggak bisa kena udara gitu. Dia pun seneng udah bisa hidup kembali. Hari, bulan, dan tahun berlalu begitu cepat. Dan gak berasa banget hari itu adalah hari ulang tahunnya si Black. Rainbow Friends pun bikin pesta kecil-kecilan untuknya. Untuk menghibur si Black, mereka pun bikin permainan gitu. Nah, si Blue ngajakin main cari bola nih. Mereka harus menebak di mana gelas yang ada bolanya. Tapi si Blue malah bingung sendiri. Soalnya dia kira bolanya di tengah. Ternyata salah, bolanya ada di sebelah kiri. Dia pun diketawain sama temen-temennya, termasuk juga si Black.
Kemudian si Red ngasih hadiah robot-robotan ke si Black. Lalu si Green yang coba menghibur si Black dengan main cilukba. Agak berbeda dengan si Orange, dia coba ngasih pertunjukan dinosaurus attack gitu. Purple yang gak mau ketinggalan, dia pun ngajak main bayang-bayangan sama si Black. Meskipun si Black takut, tapi dia terhibur juga. Si Black senang banget dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi dia. Tetapi kemudian tiba-tiba ada tukang pizza datang. Pas banget datangnya di saat mereka lapar. Mereka pun buru-buru ngambil pizza itu. Kecuali si Black, dia nggak bisa ikutan. Soalnya dia nggak bisa keluar dari tabungnya. Karena hal itu si Black pun jadi sedih. Setelah beberapa jam mereka pun kembali ke tempat si Black. Waduh gengs, kasihan banget ya si Black. Mereka nggak ngajak makan bareng nih sama si Black. Kemudian terlihat si Black yang sedih sampai-sampai dia pun menangis. Coba untuk menghibur si Black, Rainbow Friends pun mau bikin ketawa si Black dengan muka konyol mereka. Dan berhasil, si Black pun jadi nggak sedih lagi. Mereka pun seru-seruan bareng sama si Black. Tapi tiba-tiba si Red manggil Blue, Green, Orange, dan Purple. Ya terus si Black ini dicuekin lagi dong. Dia pun kembali sedih lagi nih gengs. Lalu scene berpindah ke esokan harinya, di mana terlihat Red yang lagi sibuk. Si Black yang bete sendirian, dia coba panggil si Red. Tapi sayangnya malah dicuekin gitu sama si Red. Begitupun si Orange yang juga terlihat sibuk. Si Black coba panggil-panggil, tapi si Orange juga cuek sama si Black dan buru-buru lari dari sana. Si Black pun makin sedih, udah 2 hari dia dicuekin sama Rainbow Friends ini soalnya. Sampai akhirnya dia bertekad, belum tahu apa yang direncanakan. Yang jelas si Black ngeliat ke arah labnya si Red. Lalu kemudian Blue yang datang ke tempat si Black, dia bilang, "Halo Black." "Black? Halo." Loh kok diem aja ya? Biasanya dia jawab kalau aku panggil. Apa dia sakit ya? Cobalah aku tengok. Kemudian si Blue pun mendekat ke arah si Black. Dia bingung ngeliat si Black. Dia coba panggil-panggil tapi nggak jawab. Dan yang terjadi, si Black udah berubah dengan mata yang merah. Dia nemplok ke arah muka Blue. Kemudian sesuatu yang buruk terjadi. Terlihat dari bayangan si Blue yang bermutasi dengan si Black. Lalu scene kembali ke kejadian Red dan Orange yang dikejar-kejar si Black tadi. Saat mereka hampir ketangkap sama si Black, beruntung ada si Purple yang coba nolongin mereka. Dan si Black pun jatuh. Tapi sayangnya justru si Purple ketangkap sama si Black. Dan akhirnya mereka bersatu dengan Blue dan Green yang udah bermutasi duluan. Panik lihat itu, mereka pun masuk ke gudang persenjataan. Sayangnya senjata-senjata itu nggak sempat mereka ambil. Justru si Orange yang akhirnya tertangkap si Black, yang ternyata udah ada di ventilasi gudang itu. Saat itu Red udah terpojok, dia pun gak punya siapa-siapa untuk ngebantuinnya. Si Blue, Green, Orange, dan Purple udah ketangkep dan bermutasi dengan si Black. Akhirnya dengan kekuatan penuh, si Black bersiap untuk menangkap Red juga. Si Red yang mendekat ke suatu benda yang ditutupin kain putih. Lalu si Black bilang, wah, dia ternyata mau mengambil senjata itu untuk melawan aku ya. Dan akhirnya Red pun membuka kain itu. Si Black pun bersiap untuk melawan balik serangan si Red. Dan yang terjadi, itu bukanlah senjata seperti yang dipikirkan si Black. Ternyata itu adalah robot mekanikal untuk si Black. Dengan alat itu si Black bisa bergerak bebas tanpa harus bermutasi ke siapapun. Dan akhirnya semuanya terungkap. Ternyata selama ini Black udah salah kira. Lalu kita ngeliat kembali di mana waktu itu si Black sedih karena dicuekin Rainbow Friends. Sebenarnya mereka sedang menyusun rencana untuk bikin robot mekanikal buat si Black. Di mana ide itu muncul ketika si Black sedih dan gak bisa ikut ngejar tukang pizza. Sejak saat itu Rainbow Friends saling bekerja sama untuk membuat proyek ini. Red yang sibuk membuat desain, sementara Purple ngebantunya membuatkan kopi. Kemudian si Blue yang mencetak spare part robot, sementara Green membantu untuk merakitnya. Hingga akhirnya robot mekanikal itu pun jadi. Sebenarnya mereka ingin memberikan kejutan sama si Black malam itu, tapi keburu si Black ngamuk dan jadi ada kekacauan di sana. Black yang melihat itu pun merasa terharu hingga menangis bombay. Dia juga menyesal udah ngebuat kekacauan itu hingga membuat Blue, Green, Orange, dan Purple harus bermutasi dengannya. Setelah menyesali, si Black pun melepaskan si Blue, Green, Orange, dan Purple.
Nggak lama berselang, si Black yang saat itu udah di luar langsung melempem. Beruntung Red yang melihat itu buru-buru ngebawa si Black untuk masuk ke dalam robot mekanikal itu. Dan akhirnya si Black bisa selamat. Tapi dia kaget karena Rainbow Friends ngedeketin dia. Dia takut kalau Rainbow Friends bakal ngebales perbuatannya tadi. Tapi ternyata nggak seperti dugaannya. Rainbow Friends cuma ingin menunjukkan rasa sayangnya ke si Black. Dan hal itu berarti mereka udah memaafkan perbuatan si Black. Si Black pun merasa bahagia karena akhirnya mereka bisa berteman lagi. Tapi di tengah-tengah momen mengharukan itu tiba-tiba tukang pizza datang. Mereka yang kebetulan lapar akhirnya pun langsung capcus mengejar tukang pizza itu. Sementara si Black santai aja karena sekarang dia punya robot mekanikal dan buru-buru dia juga mengejar tukang pizza itu.